Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kasus pelanggaran HAM. Kalau kalian lihat di negara kita ini masih banyak terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM. Salah satu contohnya adalah pembunuhan, pembantaian, penyiksaan, dan lain sebagainya. Kasus pelanggaran HAM ini disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terjadi atau yang disebabkan dari diri kita sendiri. Faktor internal ini dibagi menjadi 3, yaitu sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya dan mengesampingkan kewajibannya. Jadi, seseorang yang memiliki sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Hal ini disebabkan oleh pelaku pelanggaran HAM yang berbuat seenaknya sendiri. Pelaku ini tidak mempunyai rasa menghormati hak asasi orang lain, sehingga berakibat munculnya tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, sikap tidak toleransi. Sikap tidak toleransi ini muncul karena seseorang tersebut tidak menghargai dan menghormati kedudukan atau keberadaan orang lain, sehingga sikap ini akan mendorong orang lain untuk melakukan yang namanya diskriminasi. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. X berarti luar, berarti faktor ini disebabkan dari luar diri manusia, seperti itu. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kalau kalian lihat di masyarakat, kekuasaan itu banyak sekali macamnya. Salah satu contohnya yaitu kekuasaan pemerintahan, kekuasaan di dalam suatu perusahaan. Contoh kecilnya, para penguasa yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas akan melanggar hak asasi manusia, seperti itu. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM yang terjadi tentu mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang baru. Sehingga ketika ada pelanggaran, maka harus diselesaikan secara tuntas, seperti itu. Jadi si pelanggar harus mendapatkan sanksi yang setimpal atau sanksi yang tegas agar pelaku tersebut merasa jera, seperti itu. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Kalau kalian tahu, pada tahun 2020, kemajuan teknologi ini sangatlah pesat. Kemajuan teknologi ini memberikan pengaruh terhadap kita, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Nah, penyalahgunaan teknologi ini lebih mengarah ke pengaruh negatif. Contohnya, dengan adanya kemajuan teknologi ini, kalian bisa menggunakan yang namanya media sosial. Kalian bisa berkenalan dengan seseorang yang keberadaannya pun tidak kalian ketahui. Nah, di sini akan menimbulkan atau memicu sebuah kejahatan, seperti itu. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Di lingkungan sekitar kalian itu pasti ada yang namanya kesenjangan.
Nah, kesenjangan ini pemicunya disebabkan karena perekonomian. Orang yang mempunyai perekonomian yang tinggi itu pasti akan bergaul dengan seseorang yang mempunyai perekonomian yang tinggi juga atau yang selevel seperti itu. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Ini di sini ada 5. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priuk. Kedua, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia. Ketiga, penembakan mahasiswa Trisakti. Keempat, tragedi Semanggi. Dan yang kelima adalah penculikan aktivis. Selanjutnya, upaya penegakan HAM di sini ada 2, yaitu upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Terlebih dahulu kita bahas tentang upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, di mana semua negara di Indonesia ini sudah sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi di sini setiap negara itu pasti memiliki cara yang berbeda dalam menegakkan HAM. Contohnya, bangsa kita, bangsa Indonesia, dalam proses penegakan HAM-nya itu pasti mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Di sini, upaya pemerintah ini yang pertama yaitu pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau biasanya disingkat dengan Komnas HAM. Komnas HAM ini dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 dan beranggotakan 35 anggota yang dipilih DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatannya 5 tahun dan bisa diangkat lagi 1 kali masa jabatan, seperti itu. Komnas HAM ini mempunyai wewenang yang pertama yaitu melakukan perdamaian pada kedua belah pihak, yang kedua menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, yang ketiga menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Yang terakhir, memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan di pengadilan. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM ini merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM sebagai berikut. Yang pertama, UU nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan. Dan yang terakhir yaitu pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan UU nomor 26 tahun 2000, di mana pengadilan HAM ini merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi baik perorangan maupun masyarakat. Selanjutnya yaitu upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Di sini ada 2, yaitu yang pertama upaya pencegahan pelanggaran HAM. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Di sini, para pejabat penegak hukum ini harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik, adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum, seperti itu. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan perluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui pendidikan formal, di mana pendidikan formal ini bisa sekolah,
perguruan tinggi maupun non formal, seperti kegiatan-kegiatan keagamaan atau kursus seperti itu. Yang kedua, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, di sini bagaimana caranya mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara menghindari diri dari sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Sikap egois ini dapat menyebabkan seseorang untuk menuntut haknya sementara kewajibannya diabaikan. Nah, seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.